Oke, teori budaya organisasi. Di sini Michael Pakanowski dan Nick O'Donnell Trujillo ini mengonsepkan teori budaya organisasi di mana mereka tuh percaya bahwa organisasi terbaik dapat dipahami dengan menggunakan lensa budaya yang ide awalnya ini dicetuskan oleh Clifford Geertz. Mereka menunjukkan bahwa peneliti memiliki keterbatasan dalam pemahaman mereka tentang organisasi ketika mengikuti metode ilmiah. Jadi, jika metode ilmiah, mereka hanya melakukan analisa teori saja tanpa melakukan pendekatan secara langsung. Dibandingkan dengan lensa budaya, mereka mengamati lingkungan sekitar dan menerapkannya. Untuk selanjutnya yakni pengertian mengenai teori budaya. Jelaslah bahwa esensi dari kehidupan organisasi ini ditentukan oleh budaya. Dalam hal ini, budaya tidak mengacu pada keragaman etnis, ras, budaya, atau latar belakang individu, melainkan menurut Pakanowski dan O'Donnell Trujillo, budaya adalah suatu cara hidup dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi di sini juga mencakup semua simbol, yaitu termasuk tindakan, rutinitas, percakapan, dan lain-lain. Makna dan pemahaman budaya dapat dicapai melalui suatu interaksi sosial. Untuk selanjutnya ada metafora budaya dari jaring laba-laba dan organisasi. Nah, ada sedikit teori mengenai hal ini, yaitu orang-orang seperti laba-laba yang bergantung pada jaring yang mereka ciptakan di tempat kerja. Budaya organisasi terdiri atas simbol bersama yang masing-masing itu memiliki makna yang unik. Cerita, ritual, nilai, dan ritus peralihan organisasi adalah contoh budaya organisasi. Di sini Pakanowski dan O'Donnell Trujillo percaya bahwa organisasi adalah inti dari kehidupan. Budaya organisasi adalah inti dari kehidupan organisasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Mereka menerapkan prinsip-prinsip antropologi untuk membangun teori mereka. Nah, di sini mereka mengadopsi pendekatan interpretif simbolis yang telah dilakukan oleh Geertz sebelumnya. Bahwa di sini Geertz menyatakan orang-orang adalah hewan yang bergantung dalam jaring-jaring yang signifikan. Untuk selanjutnya ada asumsi-asumsi teori budaya organisasi. Di sini ada 3 asumsi. Yang pertama ada asumsi dasar, di mana anggota organisasi ini menciptakan dan memelihara rasa bersama dari realitas organisasi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik dari nilai-nilai organisasi. Di sini berbagai realitas individu masing-masing itu dijadikan satu dalam satu wadah, yaitu organisasi. Untuk yang kedua ada asumsi simbol. Di sini penggunaan dan interpretasi simbol itu sangat penting untuk budaya organisasi, karena di dalam organisasi itu juga terdapat banyak simbol yang perlu diartikan secara bersama. Dan yang ketiga ada asumsi persepsi, di mana budaya berbeda-beda di organisasi dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Untuk selanjutnya 3 teori ini sudah dijelaskan. Tiap asumsi didasari oleh keyakinan bahwa ketika para peneliti mempelajari budaya organisasi, mereka akan menemukan jaring yang kompleks dan rumit. Nah, di sini para peneliti ini berperspektif interpretasi simbolik dan memberikan gambaran realistis mengenai budaya sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk mendapatkan pemahaman lebih baik bagaimana mempelajari organisasi, kita sekarang bisa melakukan atau membahas lagi tentang apa yang dijelaskan oleh Clifford Geertz dalam suatu etnografi yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada komponen kunci dalam teori budaya organisasi. Di sini ada kinerja komunikatif. Pakanowski dan O'Donnell Trujillo ini mengatakan bahwa anggota organisasi mengekspresikan kinerja komunikasi tertentu yang menghasilkan budaya organisasi yang unik. Nah, di sini kinerja komunikatif diartikan sebagai anggota organisasi ini merupakan aktor-aktor yang kemudian akan melakukan teater di panggung, yaitu di organisasi tersebut. Jadi mereka adalah aktor dan ini organisasi. Untuk selanjutnya ada ritual kinerja-kinerja lain dalam budaya organisasi ini. Ada pertama itu kinerja ritual yang akan dibagi jadi 4 lagi. Nah, di sini kinerja ritual adalah kinerja yang terjadi secara teratur dan berulang. Ritual mencakup 4 jenis, yaitu ritual pribadi, ritual tugas, ritual sosial, dan ritual organisasi.
Untuk selanjutnya ada kinerja hasrat. Di sini adalah suatu rasa semangat yang ingin disampaikan kepada anggota yang lainnya. Contohnya ini ada Adam, dia bekerja di sebuah toko. Dia ini selalu semangat jika ingin menceritakan pengalamannya di tempat kerja tersebut, baik kepada karyawan yang lama maupun kepada karyawan yang baru. Nah, di sini semangat dari Adam ini merupakan implementasi dari kinerja hasrat dari suatu teori budaya organisasi. Untuk selanjutnya ada kinerja sosial, yakni pengaplikasian sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerjasama di antara para anggota organisasi. Nah, di sini ada pepatah yang mengatakan hal kecil memulai hal yang besar. Contohnya yaitu mengucapkan selamat pagi atau salam ketika bertemu. Itu bisa menjadi salah satu hal kecil yang bisa diterapkan dalam kinerja sosial di sini. Namun kata-kata tersebut harus tahu keadaan pula, karena jika hal tersebut dikatakan pada keadaan yang salah, maka akan menjadi suatu kesalahpahaman. Untuk selanjutnya ada kinerja politik. Kinerja politik di sini menjalankan kekuasaan atau pengendalian. Nah, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pengendalian ini adalah ciri suatu perusahaan. Bahkan beberapa mungkin berpendapat bahwa kekuasaan dan kontrol meliputi kehidupan organisasi. Di sini terjadi ketika anggota organisasi terlibat dalam performa politik. Mereka mengomunikasikan keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada kinerja enkulturasi. Di sini merujuk pada bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota organisasi yang mampu berkontribusi. Nah, kinerja ini dapat berupa sesuatu yang berani maupun hati-hati, dan kinerja ini mendemonstrasikan kompetensi seorang anggota dalam sebuah organisasi. Nah, dalam kinerja ini tuh dapat saling tumpang tindih, karena kinerja ini bisa berarti dua hal, kinerja ritual atau personal, bisa juga kinerja sosial. Nah, contohnya berbagi makanan dan mengucapkan salam tadi itu masuk ke dua ritual, yaitu ritual sosial dan ritual kinerja. Jadi kinerja di sini tuh bisa tumpang tindih di kinerja enkulturasi ini, yaitu misalnya tadi bisa menjadi kinerja sosial maupun kinerja ritual. Untuk selanjutnya ada konsistensi logis dan utilitas. Konsistensi logis ini mengacu pada gagasan bahwa teori harus mengikuti peraturan logis dan tetap konsisten. Namun beberapa orang percaya konsistensi adalah kurang. Di sini Eric L. Eisenberg, H.L. Goodall dan Angela Tridway tahun 2010 misalnya ini mengamati bahwa teori budaya organisasi sangat bergantung pada makna bersama di antara anggota organisasi. Mereka berkata bahwa meskipun teori berpendapat jika cerita diberitahu dan diceritakan kembali serta memberikan kontribusi pada budaya organisasi, cerita ini mungkin tidak telah berbagi makna, namun cerita ini bisa memiliki tujuan yang lain. Untuk selanjutnya ada utilitas. Nah, dalam teori ini tuh ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa informasi di sini tuh berlaku untuk hampir setiap karyawan dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada di sini tuh memuat banyak informasi dari teori yang meliputi simbol, cerita, ritual, dan lain-lain. Dan teori ini tuh terbilang praktis karena penelitian para ahli teori ini didasarkan pada organisasi yang nyata dengan karyawan yang nyata pula. Jadi menerapkan dari lensa budaya tadi, jadi ini tuh benar-benar ada kejadiannya, diamati dan diimplementasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori budaya organisasi.